Rasa tak terbalas episode 69. Di Surabaya, matahari mulai tenggelam, menandakan waktu makan malam ketika Lorena akhirnya tiba di rumah. Hendra dan Sarmila sudah duduk di meja makan, menikmati hidangan mereka. "Lorena, ayo makan malam bersama kami," ajak Sarmila dengan ramah. "Aku tidak lapar," jawab Lorena singkat. "Tapi, sudahlah, Mila. Kalau dia bilang tidak lapar, biarkan saja," potong Hendra dengan nada tenang. Sarmila menghela napas panjang sebelum berkata, "Temanmu, Farah, datang ke sini pagi tadi. Dia mencarimu." Langkah Lorena terhenti. Tatapannya langsung tertuju pada Sarmila. Apa yang dia katakan?" tanyanya gugup. "Tidak banyak," jawab Sarmila santai. "Dia menunggumu cukup lama, tapi karena kamu tidak datang, dia akhirnya pergi." Lorena menelan ludah. Ada rasa cemas yang jelas tergambar di wajahnya. "Apa kau mengatakan sesuatu padanya?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Hendra mendesah, mengerutkan kening. "Sarmila, bisakah kau berhenti mengurusi hal-hal tidak penting dan habiskan saja makan malammu sebelum dingin?" Sarmila hanya memutar mata, sementara Lorena menatap kakaknya tajam. "Jangan undang temanku ke rumah kalau aku tidak ada," ujarnya dingin sebelum melangkah cepat menuju kamarnya, menutup pintu dengan tegas. Di dalam kamarnya, Lorena meraih teleponnya dengan tangan gemetar dan segera menelepon Farah. Namun, alisnya berkerut saat panggilan itu tidak dijawab, sesuatu yang jarang terjadi. Dia mencoba lagi, dan kali ini panggilan terhubung. Namun, suara dingin yang menjawab membuatnya tersentak. "Halo," kata Yuda tanpa basa-basi. Lorena tertegun sesaat sebelum bertanya, bolehkah aku bicara dengan Farah?" "Farah sedang tidur. Sebaiknya kau tidak mengganggunya," jawab Yuda singkat, nadanya nyaris memotong udara. Lorena mengepalkan tangan, menahan kesal. "Kalau begitu, tolong minta dia untuk meneleponku kembali secepatnya," katanya tegas. "Baik," balas Yuda sebelum menutup telepon tanpa basa-basi. Lorena mendengus marah, membanting teleponnya ke tempat tidur. "Ini tidak bisa dibiarkan," gumamnya, rasa gelisah menyelimutinya. Di tempat lain, setelah menutup panggilan, Yuda menatap telepon sejenak sebelum memblokir nomor Lorena. Dengan gerakan tenang, ia memasukkan ponsel itu ke dalam tas milik Farah. Matanya beralih ke Farah yang tertidur pulas di pelukannya. Wajahnya melembut, tapi hanya sedikit. Dengan lembut, dia mengusap lengannya, kemudian berbisik, "Aku tidak akan membiarkan gadis itu memanipulasimu lagi." Yuda mengeluarkan ponselnya sendiri dari saku dan menelepon asistennya, "Faul. Faul, aku ingin kau menyelidiki seseorang. Namanya Lorena, teman Farah. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Detail kecil sekalipun besok pagi harus sudah ada," perintahnya, dingin tapi tegas. "Baik, Tuan. Ada perintah lain?" tanya Faul. "Tidak ada. Itu saja," jawab Yuda sebelum menutup telepon. Pikirannya terus bergelut. Ada sesuatu yang mengganggu instingnya. Yuda ingin memastikan apakah Lorena benar-benar ancaman seperti yang ia curigai. Pulau. Setelah mengelilingi pulau, Niko mengajak Alisa untuk berjalan-jalan lebih jauh, sementara Bima dan Yasmin sibuk bermain air di tepi pantai. Di sudut terjauh, Jenny dan Julian duduk berdua, menikmati kebersamaan sambil berpelukan.
Kita akan pulang lusa, kata Julian pelan. Jenny mengangguk, tatapannya lembut. Sambil menggenggam tangan Jenny, Julian melanjutkan, setelah tiba di Surabaya, kita akan langsung ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, ya. Jenny mendongak, matanya menatap Julian penuh harap. Bisakah kita menundanya beberapa hari? Tanyanya, dan Julian yang berada di dekat mereka segera menyetujui usul itu. Jenny tersenyum lebar, lalu mengecup lembut bibir Julian sebelum bertanya dengan nada menggoda, "Kau tidak ingin tahu alasannya?" Julian menggeleng pelan, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Tidak perlu," jawabnya tulus. Jenny, yang ikut mendengarkan, melingkarkan tangannya di pinggang Julian dan berkata dengan suara penuh rasa syukur, "Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena memberiku suami sebaik dirimu." Julian membalasnya dengan kecupan lembut di kening, lalu berkata hangat, "Dan aku diberkati lebih dari siapapun karena memilikimu." Di Surabaya. Pagi-pagi sekali, telepon Yuda bergetar pelan. Dia mengangkatnya dengan hati-hati, menjaga suaranya tetap rendah agar tidak membangunkan Farah yang masih tertidur di sampingnya. "Selamat pagi, Tuan," sapa Faul di ujung telepon. "Selamat pagi, Faul," balas Yuda dengan nada tenang namun waspada. "Saya menelepon soal teman Nona Farah, Lorena," kata Faul, terdengar serius. "Ada apa dengannya?" Yuda bertanya, tatapannya berubah tajam meski Farah tetap terlelap. "Tuan, seseorang tampaknya mencoba menyembunyikan informasi tentang dia," jawab Faul hati-hati. Mata Yuda menyipit, wajahnya langsung menggelap. "Siapa yang melakukan itu?" tanyanya tegas. "Kami belum bisa memastikan siapa orangnya, tetapi saya sedang melacak keberadaannya, Tuan," lapor Faul. Yuda menghela napas panjang, lalu dengan suara dingin ia memerintah, "Gunakan semua sumber yang kita punya. Lakukan apapun, legal atau tidak, tapi aku ingin semua informasi tentangnya secepat mungkin." "Apakah itu jelas?" "Jelas, Tuan," jawab Faul tanpa ragu. Setelah menutup telepon, Yuda menatap Farah yang masih tertidur damai di sampingnya. Perlahan, dia menariknya lebih dekat ke dalam pelukannya, seolah ingin melindunginya dari dunia luar yang penuh ancaman. Sambil mencondongkan tubuhnya mendekat, Yuda mencium kening Farah dengan lembut dan bergumam, "Jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu." Setelah itu, dia mengambil teleponnya dan menekan nomor yang sudah dihafalnya di luar kepala. "Aku ingin kau mengaktifkan pasukan khusus kita. Aku akan membutuhkan mereka segera. Juga, kirim beberapa orang paling terpercaya untuk melindungi pacarku mulai besok," perintah Yuda dengan nada dingin namun penuh wibawa. "Baiklah. Aku akan atur semuanya," jawab suara serak seorang pria di ujung telepon. "Kapan kita harus berangkat?" tanya Yuda. "Minggu depan," jawab pria itu singkat. Yuda mengangguk meskipun pria itu tidak bisa melihatnya. "Baiklah. Sekarang, pindahkan tubuh malasmu dari tempat tidur dan aktifkan tim khusus itu." Suara tawa terdengar dari ujung telepon. "Hei, aku masih di tempat tidur, memeluk kekasihku yang cantik hingga tertidur." "Kamu benar-benar merusak momenku," jawab pria itu dengan nada bercanda. "Diamlah, Sebastian," balas Yuda sambil mendesah. Sebastian terkekeh lagi, lalu bertanya, "Kapan kamu akan terbang ke sini?" "Aku tidak akan kembali," jawab Yuda tegas. "Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu."
Mengapa kita tidak memindahkan markas kita ke Surabaya? Sebastian terdiam sejenak sebelum mengangkat alis, meskipun Yuda tak bisa melihatnya. Apa kamu benar-benar begitu mencintainya, hingga tidak sanggup berpisah barang seminggu pun? Tanyanya menggoda. Bukan hanya tentang dia, sahut Yuda tanpa terganggu. Aku juga punya bisnis yang harus diurus di sini. Aku tidak punya waktu untuk terus bolak-balik. Sebastian mendesah pendek. Baiklah. Aku akan mengatur semuanya. Bagus. Sekarang bangun dan kerjakan tugasmu, kata Yuda sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. 3 hari kemudian. Pagi-pagi sekali, Julian terbangun, menyadari bahwa mereka harus segera terbang kembali ke Surabaya. Ia membenamkan wajahnya di leher Jenny dan berbisik lembut, "Sayang, bangun. Kita harus pergi." Jenny mengerutkan kening, enggan membuka mata. 2 menit lagi, gumamnya sambil memeluk bantal lebih erat. Julian menghela napas dan bangkit dari tempat tidur, menggaruk kepalanya sejenak. "Jenny, kita harus berangkat pagi-pagi. Kalau terlambat, kita bisa ketinggalan pesawat. Kamu masih bisa tidur nanti di perjalanan." Mendengar itu, Jenny perlahan membuka matanya. Dengan gerakan malas, ia mengulurkan tangannya ke arah Julian. "Kalau begitu, bawa aku ke kamar kecil," pintanya manja. Julian tersenyum kecil sambil menggeleng. Sambil menggendong Jenny, ia berkata dengan nada menggoda, "Kamu selalu bilang aku ini bayi besarmu. Tapi sekarang, coba lihat dirimu sendiri." Jenny langsung mengerutkan kening, merasa tersinggung. "Kalau kamu tidak suka menggendongku, lupakan saja," katanya ketus. Ia segera berusaha melepaskan diri dari pelukan Julian, berjalan masuk ke kamar mandi sendiri, dan menutup pintu dengan keras. Julian hanya berdiri di sana, tertegun, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Apa salahku?" gumamnya pada diri sendiri, masih bingung dengan perubahan suasana hati Jenny. Di tempat lain, Farah telah mengabaikan Lorena selama 3 hari berturut-turut, membuat Lorena semakin frustrasi. Tak lagi bisa menahan diri, ia memutuskan untuk mendatangi Farah langsung di kediamannya, rumah keluarga Yuda. Berdiri di depan gerbang rumah besar itu, Lorena meraih ponselnya dan menelepon seseorang. "Aku sudah di depan rumah besar itu," katanya singkat. Suara di ujung telepon terdengar memberi peringatan. Lorena menjawab sambil mendesah, Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti keluarga Perwinda." Mendengarkan sejenak, ia menambahkan, "Aku tahu. Kau juga harus ingat dengan janjimu." Dengan suara tegas, ia mengakhiri panggilan, "Aku akan membawanya ke sana." Setelah menutup telepon, Lorena melangkah menuju gerbang utama. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang penjaga menghadangnya. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada waspada. Lorena tersenyum kecil dan menjawab, "Aku teman Farah. Namaku Lorena, dan aku ingin bertemu dengannya." Penjaga itu mengangguk kecil. "Tunggu sebentar. Saya akan bertanya kepada bos kami," katanya sebelum berbalik dan menelepon seseorang. Beberapa saat kemudian, penjaga itu kembali dengan wajah serius. "Maaf, Nona. Nyonya tidak ingin bertemu dengan Anda. Silakan pergi." Lorena mengerutkan kening, tidak percaya dengan jawaban itu. "Apa Anda sudah memberitahunya bahwa Lorena sedang menunggunya?" tanyanya dengan nada mendesak. Penjaga itu mengangguk. "Sudah."
Tapi Nyonya tetap mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu Anda. Saya mohon Anda pergi. Lorena mengepalkan tangan, menahan rasa kesal yang membara di dadanya. Dengan enggan, ia berbalik dan meninggalkan rumah itu, pikirannya penuh dengan rencana berikutnya. Setibanya di rumah, saat Julian dan yang lainnya akhirnya tiba di rumah, sudah lewat pukul 8 malam. Sejak insiden pagi itu, Jenny tidak berkata sepatah kata pun yang baik kepada Julian. Dia hanya sesekali melotot ke arahnya, jelas menunjukkan rasa kesalnya. Bima dan Yasmin adalah yang pertama kali sampai di rumah. Aku akan mengajak Alisa malam ini, kata Nico, menyarankan. Julian mengangguk sebagai tanda setuju. Sebelum pergi, Alisa menoleh ke Jenny dan berkata, datanglah ke rumah sakit besok pagi. Jenny tersenyum tipis, mengangguk, menurutmu ini positif? Aku 90% yakin, Jenny. Kita akan tahu besok. Tapi satu hal lagi, jangan berbuat sesuatu yang terlalu fisik dengan Julian malam ini. Itu untuk keamananmu, tegas Alisa. Jenny memegang tangan Alisa dengan lembut. Baiklah, tapi jangan beritahu Julian tentang janji temu ini. Aku ingin merahasiakannya. Alisa mengernyit sedikit. Bagaimana dengan pengawalmu? Mereka pasti akan memberitahu Julian jika kamu pergi ke rumah sakit. Jenny tersenyum tipis. Aku akan mengurusnya. Alisa mengangguk, meyakinkan, baiklah, tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja, Jenny. Setelah berbicara beberapa saat, Alisa pergi bersama Nico. Julian, yang sudah berdiri di dekat mereka, memeluk Jenny dari belakang dengan lembut, lalu bertanya, masih marah? Jenny mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, meski tak dapat menyembunyikan rasa kecewa yang masih tertinggal. Ayo pulang, ajak Julian dengan suara lembut, mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Rumah Baskara. Setelah sampai di rumah, Julian langsung menuju kamar mandi untuk mandi, sementara Jenny mengikutinya. Ketika keluar dari kamar mandi, sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk, Jenny terkejut melihat Julian yang setengah telanjang sedang duduk di sofa, asyik membaca beberapa dokumen. Tenang, Jenny. Kendalikan dirimu. Kamu tidak bisa, bisiknya dalam hati, berusaha menahan perasaan yang datang begitu saja. Julian meletakkan dokumen yang dipegangnya dan mulai berjalan mendekatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia memeluk Jenny dari belakang, menanamkan ciuman lembut mulai dari leher hingga tulang selangka. Julian, aku. Jangan bilang apa-apa, bisik Julian pelan, sebelum melepas jubah mandinya. Namun, Jenny menghentikannya dengan suara lembut, aku sedang tidak enak badan hari ini. Bisakah kita bolos saja? Julian berhenti sejenak, menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun tubuhnya mendesak untuk lebih dekat, dia tak akan melangkah lebih jauh tanpa izin Jenny. Menghela napas, Julian mulai berbalik menuju kamar mandi. Jenny menundukkan kepalanya, memegang tangannya dengan lembut, dan berkata, aku tahu kamu ingin melakukannya, tapi aku minta maaf. Julian mencubit pipinya sambil tersenyum. Dasar bodoh, kenapa kamu harus minta maaf? Aku tidak marah. Kalau kamu tidak mau, kita tidak akan melakukannya. Keputusanmu yang penting. Jenny menatapnya bingung. Lalu kemana kamu pergi? Julian menggaruk kepalanya, mandi air dingin. Jenny mengerutkan kening, khawatir.
Sudah larut malam dan tidakkah kamu mandi sebelumnya? Kalau begitu, kamu bisa jatuh sakit, Julian. Julian memegang tangan Jenny dan meletakkannya di dada, di dekat jantungnya yang berdebar, sambil berkata, "Kenapa kamu tidak memarahi dia saja? Mungkin dia akan mendengarkanmu." Dengan cepat, Jenny menarik kembali tangannya, menundukkan kepalanya, dan memberi isyarat pada Julian untuk mandi cepat. Malam itu, Julian tidak melakukan apa-apa selain memeluk Jenny erat-erat hingga mereka tertidur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.